Malam di desa Sukamukti selalu sunyi setelah maghrib. Lampu jalan redup, dan angin berdesir melewati pohon bambu yang berjajar di pinggir kampung. Namun malam itu, suara yang jarang terdengar kembali memecah keheningan. Tin, tin, Baso. Raka yang sedang duduk di teras rumah langsung menoleh. Dahinya berkerut. Sudah hampir jam 10 malam, tidak biasanya ada tukang bakso lewat sepagi itu. Ia melirik ibunya yang sedang melipat cucian di dalam rumah. "Bu, kok ada tukang bakso malam-malam?" bisiknya. Ibunya berhenti sejenak, lalu menatap ke arah jalan dengan wajah pucat. "Jangan keluar, Kak," ucapnya pelan. "Biar lewat saja." Raka makin penasaran. Dari celah pagar, ia mengintip. Di bawah lampu jalan yang berkedip, terlihat sebuah gerobak bakso tua. Catnya mengelupas, rodanya berdecit pelan. Yang membuat Raka merinding, tukang bakso itu berdiri diam. Tidak menawarkan dagangan. Tidak memanggil. Hanya menatap lurus ke arah rumah mereka. Tubuhnya kurus tinggi. Topinya menutupi sebagian wajah, tapi Raka yakin pria itu sedang tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Tin, tin. Bel gerobak itu berbunyi sendiri, padahal tangan si tukang bakso tidak bergerak. Jantung Raka mulai berdebar keras. Tiba-tiba, kreek. Kepala tukang bakso itu miring perlahan. Pelan, sampai hampir tidak wajar. Raka mundur selangkah. Lalu suara serak itu terdengar, meski jaraknya cukup jauh. Bakso masih hangat. Padahal, mulut pria itu tidak bergerak sama sekali. Raka menelan ludah. Dan saat ia berkedip, gerobak itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya suara roda berdecit, seolah didorong menjauh ke dalam kegelapan. Ibunya tiba-tiba menarik tangan Raka kuat-kuat. "Mulai malam ini," bisiknya gemetar, "kalau dengar tukang bakso lewat, jangan pernah lihat keluar." Raka belum sempat bertanya. Karena dari ujung jalan yang gelap, suara itu kembali terdengar. Tin, tin. Malam berikutnya, Raka tidak bisa tidur. Suara bel gerobak itu terus terngiang di kepalanya. Tin, tin. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya tukang bakso biasa. Tapi tatapan pria itu terlalu aneh untuk dilupakan. Sekitar pukul 9:30, Raka yang sedang berbaring tiba-tiba menegang. Dari luar rumah, tin, tin, bakso. Matanya langsung terbuka lebar. Pelan-pelan ia duduk. Jantungnya berdetak lebih cepat dari malam sebelumnya. Ibu pasti dengar juga, gumamnya. Ia berjalan keluar kamar. Ruang tamu gelap. Ibunya sudah tidur. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Tin. Raka menelan ludah. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati jendela. Pelan, pelan sekali, ia mengintip. Dan napasnya langsung tercekat. Gerobak itu berhenti tepat di depan rumah mereka. Kali ini, tutup panci bakso terbuka. Uap tipis mengepul ke udara malam. Tukang bakso itu berdiri membelakangi rumah, diam, tidak bergerak. Lalu, kreek. Tanpa memutar badan, kepalanya berputar ke belakang. Menghadap langsung ke jendela tempat Raka mengintip. Mata mereka bertemu. Raka membeku. Wajah pria itu pucat keabu-abuan. Bibirnya tertarik lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Kemudian suara serak itu terdengar lagi. "Kemarin, kamu lihat, ya?" Tubuh Raka dingin seketika. Ia mundur cepat dari jendela, napasnya memburu. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada ketukan pelan dari arah pintu depan. Raka terpaku. Tok, tok, tok. Ketukan itu berubah menjadi gesekan, seperti sesuatu menggores kayu. Lalu suara bisikan tepat di balik pintu. "Kamu mau pesan bakso?" Tangan Raka gemetar hebat. Karena ia sadar satu hal. Tidak ada suara langkah kaki mendekat tadi.
Seolah sejak awal, tukang bakso itu memang sudah berdiri di depan pintu rumah mereka. Raka tidak berani bergerak. Napasnya tercekat di tenggorokan, sementara suara gesekan di pintu perlahan berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Beberapa detik berlalu, lalu tin. Bel itu berbunyi sekali lagi, tepat di depan rumah. Raka menutup mulutnya sendiri agar tidak bersuara. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menunggu. 1 menit, 2 menit, tidak ada apa-apa lagi. Dengan lutut gemetar, Raka memberanikan diri mendekati pintu. Tangannya hampir menyentuh gagang, tapi ia ragu. Ibu bilang jangan lihat keluar, bisiknya. Namun rasa penasaran kembali menang. Perlahan, sangat perlahan. Raka membuka pintu sedikit saja. Kreet. Angin malam langsung menyusup masuk. Tidak ada siapa-siapa. Jalan depan rumah kosong. Lampu jalan berkedip pelan. Raka mengembuskan napas lega. Lalu matanya membelalak. Di lantai teras, ada sebuah mangkuk bakso. Masih mengepul. Kuahnya tampak hitam pekat, bukan bening seperti biasanya. Di permukaannya mengambang 3 butir bakso yang bentuknya tidak bulat sempurna. Seperti penyok. Tangan Raka gemetar saat berjongkok mendekat. Aroma kuahnya aneh. Bukan bau kaldu, tapi bau amis. Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara ibunya yang panik. Raka, jangan sentuh. Raka terlonjak. Ibunya berlari keluar, wajahnya pucat pasi. Tanpa ragu, ia menarik Raka menjauh dari mangkuk itu. Bu, ini siapa yang? Masuk sekarang, potong ibunya tegas. Dengan tangan gemetar, ibunya menutup pintu keras-keras. Brak! Mereka berdua terdiam di ruang tamu. Raka menatap ibunya bingung. Ibu, itu tukang bakso siapa sih? Wajah ibunya perlahan berubah tegang. Beberapa detik ia tidak menjawab. Lalu dengan suara pelan bergetar, ia berkata, "Itu bukan tukang bakso." Jantung Raka seperti jatuh. Ibunya menelan ludah. Dulu, ada yang pernah pesan darinya, lanjutnya lirih. Besok paginya, ibunya menatap lurus ke mata Raka. Orang itu ditemukan di dalam gerobaknya. Raka menatap ibunya tanpa berkedip. Di dalam gerobak, suaranya hampir tak terdengar. Ibunya mengangguk pelan. Wajahnya pucat, seperti mengingat sesuatu yang ingin dilupakan. Sudah lama sekali, katanya lirih. Waktu ibu masih gadis. Ada warga sini, Pak Darto. Dia keras kepala. Malam-malam beli bakso dari gerobak itu. Raka menelan ludah. Apa yang terjadi, Bu? Ibunya menarik napas panjang, lalu berbisik. Besok paginya, Pak Darto hilang. Ruang tamu terasa makin dingin. Istrinya nyari kemana-mana. Sampai akhirnya, ibunya berhenti. Bibirnya gemetar. Gerobak itu ditemukan di pinggir kebun bambu. Jantung Raka berdegup keras. Waktu dibuka, ibunya menutup mata sejenak, seolah menahan bayangan buruk. Pak Darto ada di dalam panci bakso. Dor! Sesuatu jatuh dari dapur. Raka dan ibunya langsung menoleh bersamaan. Sunyi. Ibu jatuhin apa? Bisik Raka. Ibunya menggeleng pelan. Aku tidak ke dapur. Udara di rumah mendadak terasa berat. Pelan, dari arah dapur terdengar suara berderit. Kreek. Seperti tutup panci yang dibuka. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ibu, bisiknya gemetar. Lalu, tin. Suara bel itu terdengar lagi. Kali ini, dari dalam rumah mereka. Ibunya langsung memegang tangan Raka erat. Wajahnya pucat seperti kertas. Dia, bisiknya ketakutan. Sudah masuk. Pegangan tangan ibunya makin kuat.
Raka bisa merasakan gemetar halus dari tubuh wanita itu. "Tutup kamar, sekarang," bisik ibunya. Namun kaki Raka seperti menolak mundur. Matanya justru terpaku ke arah dapur yang gelap. Dari sana, terlihat uap tipis mengepul keluar. Seperti uap kuah panas. "Tin!" Bel itu berbunyi lagi. Pelan. Dekat sekali. Raka menelan ludah. "Bu, dia di dapur," suaranya pecah. Ibunya menggeleng cepat. "Jangan lihat. Jangan pernah lihat kalau dia sudah di dalam." Tapi sudah terlambat. Dari ambang dapur, sesuatu bergerak. Kreet. Roda gerobak berdecit pelan di atas lantai keramik. Pelan, sangat pelan, gerobak bakso itu muncul dari kegelapan dapur. Raka membeku. Tidak mungkin. Pintu dapur tertutup sejak tadi. Namun gerobak tua itu kini berada di dalam rumah mereka. Uap hitam mengepul dari pancinya. Dan di belakang gerobak, sosok tukang bakso itu berdiri. Kepalanya menunduk. Diam. Tidak bergerak. Ibunya langsung menutup mata Raka dengan tangan gemetar. "Jangan lihat wajahnya," bisiknya panik. Tapi Raka sudah terlanjur melihat. Wajah itu lebih pucat dari semalam. Senyumnya lebih lebar. Dan yang membuat darah Raka terasa beku, leher tukang bakso itu perlahan memanjang. Kreek. Maju mendekat. Uap hitam memenuhi ruang tamu. Raka membeku. Matanya tidak bisa lepas dari panci yang terbuka itu. Di dalam kuah pekat, sesuatu mengapung pelan. Bukan bakso. Bentuknya terlalu panjang. Terlalu pucat. "Bu," suara Raka pecah. Ibunya gemetar hebat. "Jangan lihat, jangan lihat." Tapi sudah terlambat. Benda itu berputar pelan di dalam kuah. Dan Raka akhirnya sadar. Itu tangan manusia. Pucat. Keriput. Jari-jarinya bergerak pelan seperti masih hidup. Pluk. Tangan itu tenggelam lagi ke dalam kuah hitam. Raka mundur selangkah. Jantungnya terasa mau copot. Tukang bakso itu tertawa pelan. "Heh, heh, heh." Suaranya basah. Seperti datang dari dalam air. Gerobak itu bergerak maju sendiri. Kreet. Kreet. Mendekat. Ibunya langsung menarik Raka mundur. "Ke kamar. Sekarang," bisiknya panik. Mereka berlari. Namun, tin. Bel itu berbunyi keras sekali. Lampu rumah berkedip liar. Brak. Pintu kamar mereka menutup sendiri tepat saat mereka masuk. Raka membanting tubuh ke pintu, menahannya dengan seluruh tenaga. Dari luar, terdengar roda gerobak berhenti. Sunyi. Lalu, tok, tok, tok. Ada ketukan pelan di pintu kamar. Ibunya mulai menangis tertahan. Suara serak itu kembali terdengar. Tepat di balik pintu. "Kalau tidak mau pesan." Hening sejenak. "Kamu yang akan jadi isi panci." Tangan Raka makin gemetar. Karena dari celah bawah pintu, uap hitam mulai merayap masuk ke dalam kamar.